Sejarah mencatat, dari dulu F1 itu memang banyak banget didominasi oleh merek dan juga brand-brand mobil, baik itu kerjasama sebagai supplier atau sponsor, maupun full team manufacture. Brand mobil itu semuanya hebat dan juga bagus-bagus, tapi nggak semua brand atau mesin mobil itu berhasil di ajang Formula One. Karena dari beberapa dekade belakangan, banyak banget mesin atau brand mobil yang bisa dibilang kurang sukses atau bahkan gagal untuk bersaing di Formula One atau bahkan mendapatkan kemenangan seperti apa yang mereka ekspektasikan. Dan kali ini gue akan membahas dan juga sudah membuat beberapa list brand atau manufaktur mobil yang dianggap kurang sukses di ajang Formula One. Peugeot. Setelah meraih kemenangan yang sukses di ajang Le Mans 24 Hour pada tahun 91 hingga 92, Peugeot langsung penasaran dan juga mau coba ajang balapan lain, dan F1 lah pilihannya. Hingga pada tahun 1994, akhirnya mereka mengawali kerjasama mereka dengan McLaren sebagai supplier mesin. Musim pertama sebagai supplier, Peugeot menghasilkan 8 podium bersama McLaren. Kok gak menang bang? Enggak, belum menang. Karena musim 1994, ya namanya musim pertama, mesinnya masih kurang powerful, kurang reliable, dan sangat sering, Dan itu membuat hubungan McLaren sama Peugeot bubar hanya dalam kurun waktu satu musim saja. McLaren pindah partner dengan Mercedes, Peugeot mereka berpartner dengan tim Jordan. 3 tahun bersama Jordan, mesin Peugeot improve banget dari sebelumnya dan menjadi jajaran mesin yang paling powerful di papan atas pada musim 1997. Lalu mereka berpartner dengan tim Prost untuk musim 1998, di mana ekspektasinya mulai tinggi nih. Tim Prancis, mesin Peugeot juga Prancis yang lagi naik daun dan juga pembalap Prancis. Namun hasilnya adalah 0 besar. Hanya 5 kali poin finish dalam 3 tahun adalah peraihan yang benar-benar gak bisa diterima banget. Peraihan yang benar-benar kerasa cuma sekali, yaitu finish kedua di Nürburgring pada tahun 1999, itu pun karena balapannya chaos gitu karena hujan deras. Dengan seluruh politik dan juga hubungan yang kurang baik ditambah performa yang makin menurun, Peugeot akhirnya keluar dari F1 di akhir tahun 2000, tapi mesinnya diakuisisi oleh Asiatek dan jadi mesin mereka untuk menyuplai tim Arrows dan juga tim Minardi beberapa musim berikutnya. Yamaha. Mungkin orang-orang tahu Yamaha itu sebagai manufaktur tersukses di ajang MotoGP atau balap motor lainnya. Tapi dari turun waktu 1989 hingga 1997, Yamaha pernah ikut F1 sebagai supplier mesin. Sepanjang karir Yamaha di Formula One, mereka berpartner dengan 5 tim, Zack Speed, Brabham, Jordan, Tyrrell, dan juga Arrows, menghasilkan 2 podium dari 116 kali balapan di Formula One. Ya, 2 kali podium. Yamaha pertama kali datang ke F1 dengan tim Zack Speed yang hasilnya sangat mengecewakan. Karena emang Zack Speed tuh basicnya emang tim papan bawah gitu. Jadi ya Yamaha baru masuk sama timnya papan bawah ya susah juga gitu. Hanya lolos kualifikasi balapan 2 kali dengan menggunakan mesin V8 Cosworth Basic dari mobil F3000 yang dimodif lagi oleh Yamaha untuk dipasang di sasis mobil F1 mereka. Ada gila-gila juga nih orang. Mobil Formula 3000 dimodif jadi mesin F1. Ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya awal ya kan. Yang awal tuh emang agak ribet-ribet dulu gitu namanya memulai. Lanjut, setelah beres dengan Zack Speed, mereka kali ini team up dengan tim Brabham dan akhirnya membuat mesin sendiri yaitu V12 Yamaha. Iya, V12 pilihan jatuhnya. Dan mendapatkan poin pertamanya mereka dengan Mark Blundell dengan finish ke-6 di Belgian Grand Prix. Selesai dengan Brabham, kali ini mereka team up lagi dengan tim Jordan yang hasilnya nggak beda jauh sih hasilnya sama tim sebelumnya. Hingga akhirnya dia bersama Jordan hanya bertahan selama semusim doang. Beres dengan Jordan, kali ini mereka pindah sama Tyrrell. Kali ini agak lebih lama nih, 3 atau 4 musim, dari tahun 93 hingga 96. Dan kali ini mereka mulai menemukan titik cerah saat Yamaha berpartner dengan British engine builder yaitu Judd. Akhirnya mereka membuat mesin baru yaitu Yamaha V10. Ya oke lah, V12 terlalu berat, V8 kurang powerful, dan V10 adalah pilihan terbaik. Dan hasil dari mesin baru ini ternyata masih kurang enak ternyata hasilnya ya. Karena ya, mungkin kita bisa wajarin karena ini tahun pertama mereka digunakan mesin ini pada tahun 1993. Tapi akhirnya pada tahun 94, mesinnya lumayan enak lah. Lagi-lagi lewat Mark Blundell, finish ketiga di Spanish Grand Prix. Akhirnya Yamaha podium di F1. Kayaknya setiap ada mesin Yamaha di situ ada Mark Blundell deh. Lanjut, setelah 4 musim bersama Tyrrell, mereka ganti partner lagi kali ini dengan Arrows ya, dengan ambisi yang sangat tinggi karena tim Arrows mendatangkan juara dunia bertahan saat itu yaitu Damon Hill yang dibuang dari Williams dan datang ke Arrows. Tapi ya semuanya masih belum memenuhi ekspektasi gitu. Arrows tetaplah Arrows, mobilnya kurang powerful, masih belum bisa belok dengan enak, bahkan ya kencang aja kagak gitu. Damon Hill aja bahkan hampir nggak lolos kualifikasi anjir di seri pembuka di Australian Grand Prix pada musim 97. Tapi di pertengahan musim di Hungary, semua orang terkejut dengan performa
tiba-tiba Arrows, Yamaha, dan juga Demon Hill yang naik drastis banget dan bisa start di barisan depan. Dan langsung ngambil alih pimpinan balapan dari Michael Schumacher dan mimpin jauh banget hilang di depan gak kekejar. Tapi di beberapa lap terakhir, sekenceng-kencengnya ini mobil masih punya masalah. Tiba-tiba hidroliknya rusak yang ternyata cuma disebabkan oleh mekanik yang lupa pasang satu baut doang dan harus rela disalip Jacques Villeneuve di lap-lap akhir dan finish kedua. Aduh, nyesek banget ya. Mimpin dari awal kalah di akhir. Dan itu menjadi performa terbaik Yamaha dengan Arrows sepanjang musim. Atau bisa dibilang itulah performa terbaik Yamaha sepanjang di F1. Karena di akhir musim 1998, Yamaha keluar dari F1 setelah berpisah dengan Arrows. Subaru terkenal di balapan itu sebagai mobil rally gitu. Tapi banyak juga yang melupakan kalau mereka tuh pernah loh mencoba ikut ajang balapan Formula One juga. Jadi pada musim 1989, Subaru membeli 51% saham tim Minao Coloni yang saat itu adalah tim papan bawah di F1, yang dimana tim itu sendiri pun kesusahan bahkan untuk sekedar lolos kualifikasi. Subaru datang ke F1 dengan mesin flat 12 yang dipadukan dengan sasis tahun 89 buat mengarungi musim 1990. Wow, mesin flat 12 di era 90-an, gila. Udah masa sasisnya setahun lebih tua, mesin flat 12 yang dimana itu teknologi mesin 80-an buat di F1. Dan akhirnya mobilnya pun jadi, dan pertama kali mobil ini keluar track dan juga diuji sebelum seri pembuka musim 1990. Hasilnya, yap betul, mobil ini tidak kompetitif sama sekali, karena ya mesin flat 12 udah mah berat dan juga balance-nya nggak seimbang. Tapi tim Subaru menjanjikan kalau mereka tuh akan bawa mesin baru yaitu V12 yang masih dikerjakan dan juga dikembangkan dan juga berencana untuk dikenalkan para publik pada pertengahan musim. Musim 1990 pun dimulai. Tim Subaru ikutlah balapan tuh dari negara ke negara dan hasilnya gagal lolos kualifikasi 8 kali balapan berturut-turut. Karena tim F1 zaman dulu kan banyak banget ya. Jadi ya buat nyaringnya itu tim-tim kecil atau tim baru akan diadu lagi buat kualifikasi agar mereka bisa ikut balapan bagian tercepat. Setelah 8 kali balapan gagal buat ikut balapan, gagal total lah, kualifikasi nggak masuk gitu loh. Subaru Company langsung mengatakan, oke, cukup, kami keluar dari F1. Ya, padahal mesin V12 barunya belum sempat dikenalin ke publik. Udah rungkat timnya. Subarunya cabut, tapi tim koloninya masih jalan sendiri meskipun tanpa Subaru lagi. Dan hasilnya, ya tetap masih kesusahan sampai akhir musim 1990. Toyota. Dari tahun 2002 hingga 2009, Toyota menginvestasikan uang yang begitu banyak untuk proyek Formula One mereka. Meskipun hasilnya ya hanya 3 pole position dan juga 13 podium dari 139 kali balapan mereka di F1. Wah, gila ya. Mungkin kalau tim-tim tadi tuh gagalnya karena emang uang ngepas-pasan atau nggak kurang development gitu. Kalau Toyota ini udah mah dananya banyak diinvestasiin, development juga gede, kok bisa gagal gitu loh. Karena harusnya dengan dana segitu tuh Toyota bisa ngebuat mobil yang kompetitif buat bersaing papan atas gitu loh. Bahkan juara dunia gitu. Tapi ya, karena citra mereka sebagai brand terbesar di dunia, Toyota nggak mau menggunakan cara kerja yang sama kayak orang-orang di F1, tanda kutip kayak orang Eropa. Toyota tuh mau kerja dengan cara Toyota sendiri gitu, dengan culture mereka sendiri dan nggak mau ngikutin cara F1. Dari awal Toyota tuh kayak sudah mengunderestimate F1 dari hal apapun, dari teknologi mobil lah, sistem yang kompleks, detail aerodinamika, dan juga kepemimpinan yang bagus. Mungkin Toyota yakin banget kali ya langsung bagus ketika masuk gitu, karena ya uang mereka banyak, tinggal jebret langsung bagus kenceng gitu. Enggak begitulah mainnya. Dan mereka juga sering banget nyalahin pembalapnya jika ada suatu masalah pada mobilnya. Buset deh, mobilnya nggak salah, balap harus salahin. Toyota ini sering banget deket dengan kemenangan, tapi deket doang, nggak jadi gitu loh. Hingga maksimalnya mereka hanya finish kedua yang paling bagusnya dan juga pole position lah yang mereka nomor 1. Paling kita kalau mau ngeliat Toyota nomor 1 itu cuma di kualifikasi doang. Karena Jarno Trulli beberapa kali dapat pole position saat di Toyota. Dan kehampiran yang paling terkenal adalah mereka gagal menang padahal udah ada di posisi 1-2 di Bahrain tahun 2009. Karena salah strategi dan juga pemilihan ban yang bikin mereka akhirnya drop ke 3 sama ke 4. Aduh, kacau banget dah. Selain Bahrain yang tadi, ada juga Spa. Di musim yang sama, mereka punya kesempatan menang juga. Tapi ya ada aja masalah elektrikal, juga kelibat insiden di lap 1, bikin sayapnya hancur lah. Hingga akhirnya Toyota keluar dari F1 di akhir musim 2009. Meskipun ya musim 2010, mobilnya tuh udah hampir jadi gitu punya Toyota. Toyota keluar dari F1 di akhir musim 2009 karena faktor global economic crisis dan juga kesalahan mereka sendiri. Lamborghini. Khusus Lamborghini, kita akan bahas di video yang terpisah guys, karena banyak banget hal yang menarik yang akan kita bahas di sini, yang dimana akan diupload besok setelah video ini tayang.
So buat yang gak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe untuk video berikutnya. Yap, itulah sejarah mesin episode kali ini. Dan emang ya gak semudah itu buat masuk ke F1, karena banyak banget hal yang harus dipertimbangkan. Gak cuma soal uang, mesin kenceng, dan langsung gas. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.